Hai para rebahaner penikmat audiobox channel, kali ini kita akan membahas alur manhwa ini mengandung spoiler ya para rebahaners. Jangan lupa subrek dan sukai videonya. Oke, langsung saja kita menuju videonya. Chapter 1 Prolog, 5 menit lagi, 8 pemain peringkat atas berkumpul di satu tempat di lantai 4 penjara bawah tanah Cock Island. Peringkat tertinggi di antara mereka adalah Pig Sword, yang berada di peringkat ke-16 pada keseluruhan peringkat terpadu. Di belakang mereka ada 200 anggota elit persekutuan Ksatria Perak. Itu adalah pemandangan spektakuler dari kumpulan pengguna dengan kekuatan gabungan untuk menangkap benteng kecil, tapi ketegangan dan kecemasan memenuhi wajah semua orang. 4 menit lagi, seiring waktu menghitung mundur, kegelisahan anggota guild mencapai puncaknya. Mereka gelisah mengguncang kaki mereka dan menggigit kuku mereka. Sword Pig menatap berkeliling dengan mata gelap, tangan memegang pedangnya basah oleh keringat. Aku tidak bisa tenang. Penjara Cock Island sepenuhnya dikendalikan oleh persekutuan Ksatria Perak, dan monster boss, Helgao, muncul di lantai 4 setiap 2 minggu. Namun, Helgao lebih kuat dari yang diharapkan dan memiliki berbagai pola, sehingga mereka tidak dapat berhasil dalam salah satu dari 5 upaya mereka sejauh ini. Pig Sword dan para elit Ksatria Perak memperkuat barang-barang mereka dengan uang selama bulan lalu, semua dengan maksud untuk berhasil di waktu berikutnya. Mereka jelas lebih kuat setelah semua investasi. Tetapi mereka yang tahu kekuatan Helgao tidak bisa merasakan kepercayaan diri. 3 menit lagi, setelah 3 menit, Helgao akan muncul dan tempat ini akan berubah menjadi lautan api. Beberapa dari mereka bahkan akan mati hanya karena api. 2 menit lagi, gelombang panas mulai merembes ke seluruh ruangan. Kotoran, Pig Sword ingin mendorong semua orang, tapi dia takut. Dia jelas teringat akan penampilan luar biasa dari Helgao, monster boss yang memegang tongkat yang diselimuti api. Apakah kita masih kekurangan kekuatan untuk mengalahkannya? Mungkin berbeda jika kekuatan 10 peringkat teratas ditambahkan, tetapi dia tidak bisa tidak berpikir bahwa ekspedisi ini akan gagal dengan kekuatan mereka saat ini. Namun, ranker terbaik guild tidak bisa menunjukkan kelemahannya, jadi Pig Sword mengalaminya. Lakukan, kita bisa melakukannya. Kami kuat. Pig Sword menguatkan hatinya dan mengambil berbagai ramuan penyegar, dengan yang lain mengikutinya, itu pada saat itu. 1 menit lagi, penyusup, ada penyusup. Apa? Semua mata anggota guild menuju ke pintu masuk. Seorang pria muda telah masuk. Itu tidak biasa karena dia ditutupi oleh jubah, tanpa baju besi atau senjata yang terlihat. Apakah dia berhasil menembus pasukan pertahanan di lantai bawah? Apakah itu pembunuh bayaran yang sangat terlatih? Tidak. Seorang pembunuh tidak akan secara terbuka mengungkapkan keberadaan mereka di tempat seperti ini. Pig Sword merenungkan nama di atas kepala pemuda berambut hitam. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia melihat melalui ingatannya, itu adalah nama yang tidak dikenal. Dia bukan ranker. Pig Sword melirik teman-temannya, tetapi mereka semua menggelengkan kepala. Seorang non-serdadu datang jauh-jauh ke sini, menyedihkan. Pig Sword sampai pada kesimpulan ini dan memperingatkan pemuda itu dengan cemberut. Ini adalah area yang dikendalikan oleh Silver Knight Guild. Aku tidak tahu bagaimana kamu berhasil mencapai titik ini, tetapi jika kamu tidak ingin mati, kembalilah. Siluman saya tiba-tiba menghilang. Apakah itu karena saya terdeteksi oleh Helgao? Pria muda itu mengabaikan peringatan Pig Sword dan melepaskan jubahnya saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Oh, ada seruan dari segala arah. Penampilan baju besi yang dilengkapi dengan cepat pada tubuh pemuda itu cukup keren. Meskipun terbuat dari logam, sepertinya cocok untuk pemakainya, dan permukaannya yang halus sangat reflektif seperti cermin. Itu campuran elegan merah, hitam dan emas. Poin yang sangat unik adalah ekor panjang 1 meter yang membentang dari sekitar tulang ekor. Itu tajam seperti pisau, dan luar biasa bergerak sendiri. Apa? Baju besi itu? Luar biasa, kelas unik. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat armor seperti itu. Jadi anggota guild berjuang untuk menyembunyikan minat mereka. Pig Sword mengangkat suaranya, itu tidak penting sekarang, kenapa kamu tidak membuangnya sekarang? Neraka Gao akan segera muncul dan kemudian tidak ada yang bisa melarikan diri dari penjara bawah tanah. Mereka harus berurusan dengan orang luar sebelum itu. Saat para anggota guild tertarik pada armor mencoba melaksanakan perintah Pig Sword. Roar, Helgao, pemilik Hellfire, telah muncul. Raungan Helgao telah menerapkan rasa takut, kekacauan, dan efek melemahkan. Api neraka Gao mengurangi resistensi panas hingga 50%. Pilar api telah meningkat untuk melindungi Anda. Kuak, hiik, karena api sunyi yang menyelimuti seluruh tubuh. Setengah dari anggota guild entah jatuh dalam keadaan sekarat atau terbakar ke titik di mana mereka bahkan tidak bisa dikenali. Hampir setengah dari orang yang berdiri dapat bertahan. Pig Sword terkejut melihat jendela notifikasi yang muncul. Aku meningkatkan tahanan apiku menjadi 86%, tetapi masih menerima tingkat kerusakan ini. Mereka akan gagal lagi.
Saat Pigsword merasa putus asa, dia tiba-tiba meragukan matanya. Pemuda tak dikenal itu, sementara yang lain dikelilingi oleh api, dia sendiri bergerak maju, bergerak bebas seolah dia tidak terpengaruh. Bagaimana? Heok, Pigsword terdiam saat dia menyaksikan adegan konyol. Ketika Helgao mengamuk dan membantai anggota guild, pria muda itu mengeluarkan beliung, menuju ke dinding, dan mulai mengayunkan beliung itu. Kaang, pria muda itu mengayunkannya dengan bentuk yang baik dan mengeluh ketika dia menyeka keringat. Panas, bukankah persalinan semakin memburuk? Mengapa mineral itu hanya muncul ketika bos-bos hadir? Berdasarkan ini, aku mungkin harus mengunjungi sarang naga dengan beliung. Pada saat itu, angin panas muncul dari tongkat yang dilambaikan neraka Gao dan menabrak pemuda itu. Pigsword mengharapkan pria muda itu menerima kerusakan dan kehancuran besar, tapi luar biasa, pemuda itu hanya menderita luka ringan. Permisi, Tuan, pemuda itu menghentikan beliung untuk pertama kalinya dan mengalihkan perhatiannya ke Pigsword. Dia berkata dengan ekspresi marah, "Mengapa kamu hanya berdiri di sana dengan kosong? Sekarang panas, tapi itu hanya akan semakin panas." Apa yang dilihatnya sekarang? Pigsword terlambat mendapatkan kembali semangatnya dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa baik-baik saja?" Pria muda itu menjawab seperti itu sudah jelas, ini efek barang. Caeng, ekor pada baju besi pemuda itu bergerak dengan sendirinya dan bertempur melawan staf Helgao. Pigsword tidak bisa menutup mulutnya saat dia menganga melihat pemandangan yang sulit dipercaya itu. Setelah memasuki Northern Enclave pada akhir perjalanan 3 bulan, saya bisa menyaksikan pemandangan yang luar biasa dari semua jenis peralatan perang yang menumpuk seperti gunung. Wow, apa ini? Nama-nama perlengkapan perang yang brilian ada dalam campuran warna-warni hijau, kuning, dan ungu. Jika saya hanya mengambil sedikit dari ini, saya akan menjadi orang kaya. Saya ingin mengambil semua perlengkapan perang, tetapi itu tidak mungkin. Item ini tidak dapat diperoleh. Betapa pelit dan kotor. Item yang tidak bisa didapat meskipun berada tepat di depanku. Ketika saya menaruhnya di tas saya, itu akan kembali ke tempat aslinya seperti Fata Morgana. Situasi ini seperti pai di langit, atau seorang wanita yang sudah menikah. Tidak, wanita yang sudah menikah masih berbeda dengan kue di langit, karena orang masih bisa mendapatkan wanita yang sudah menikah jika sudah cukup mencoba. Pada akhirnya, saya hanya bisa menatap barang-barang dengan kerinduan dan penyesalan. Memang, jika pengguna bisa mendapatkan semua ini, keseimbangan ekonomi Satisfy mungkin hancur. Sayangnya, saya mengerti. Saya tidak datang ke sini untuk perlengkapan perang di tempat pertama. Aku menenangkan pikiranku dan mengalihkan perhatianku dari tumpukan perlengkapan perang. Ada sebuah buku tua yang diletakkan di atas meja emas mengkilap. Akhirnya, semua kesulitan yang saya alami ketika datang ke sini melewati pikiran saya. Tawa muncul ketika hidung saya menjadi berair dan air mata menetes. Syukurlah aku punya kesabaran dan keuletan. Kalau tidak, aku akan keluar dari permainan karena sulitnya pencarian. Saya merasa sangat bangga dengan pemikiran untuk menyelesaikan pencarian ini. Puhahat, saya akhirnya menemukannya. Oh, S-grade quest sialan yang tidak mungkin menyerah kebetulan. Berapa banyak kematian yang pernah saya alami sebelumnya dalam pencarian solo ini, berapa banyak item yang hancur karena tidak ada daya tahan. Pandai besi manusia yang melampaui keterampilan kurcaci, Pakma mencapai puncak teknik seperti dewa. Wajah Earl Ashur, yang membuatku mengunjungi salah satu dari 5 zona terlarang kerajaan immortal, muncul di kepalaku. Jika aku membawa ini padanya, aku bisa mendapatkan pedang matahari. Setelah aku mendapatkannya, tidak ada yang bisa menandingi aku selama sisa hidupku. Kau bajingan, aku akan membuatmu membayar untuk memukulku. Kesenangan melonjak seperti gelombang ketika saya mengambil buku itu. Anda telah memperoleh buku langka pengrajin legendaris. Itu tidak dalam kondisi yang tepat. Anda dapat memeriksa detailnya menggunakan Eye of Palalian. Apakah Anda ingin menggunakan mata Palalian, Eye of Palalian? Item penilaian tingkat tinggi diperlukan untuk memeriksa item. Eye of Palalian adalah yang paling mahal di antara item penilaian yang ada. 6 bulan yang lalu, saya membelinya hanya untuk berjaga-jaga jika saya mendapatkan jackpot. Tetapi sayangnya, saya tidak bisa menggunakannya dan masih ada di inventaris saya. Aku tidak mau ketinggalan kesempatan emas saya menunda penilaian dan memeriksa meja emas. Saya bertanya-tanya apakah ada cara untuk mengambil emas ini, tetapi tidak mau bergerak, menendang, menarik, dan bahkan menggigit itu sia-sia. Itu adalah item seperti perlengkapan perang yang tidak bisa dimiliki oleh pengguna. Aku benar-benar tidak bisa menyelamatkan apapun karena sistem yang efektif ini. Harga 3 bulan kerjaku sangat tinggi. Aku menatap buku di tanganku. Aku harus memberi Ashur item itu. Jadi apakah aku benar-benar perlu menggunakan barang mahal untuk menaksirnya? Aku berjuang sejenak sebelum mengeluarkan Eye of Palalian. Itu wajar untuk bertanya-tanya tentang sumber penderitaan 3 bulan saya. Penilaian, buku langka Pakma, rating, legendaris.
Ini adalah buku yang berisi teknik Pakma, pandai besi yang melampaui batas manusia. Orang yang membuka buku bisa menjadi pandai besi legendaris. Efek, menjadi keturunan Pakma. Ketentuan, tidak ada. Asteris level dan statistik akan berubah saat digunakan. Item legendaris telah ditemukan, reputasi akan meningkat 500 di seluruh benua. Tubuhku mulai bergetar. Hoa. Jackpot. Itu adalah barang legendaris, reputasi saya naik 500 di seluruh benua hanya karena saya menemukannya. Itu adalah panen yang luar biasa, mengingat sulit untuk meningkatkan reputasi hingga 100 hanya di satu kota. Reputasi adalah reputasi, tapi, saya bertanya-tanya apakah saya telah salah melihatnya dan membaca deskripsi item lagi. Namun, tidak ada perubahan pada isinya. Jack, panci, saya tidak berhalusinasi. Saya sangat bersemangat dan bisa mendengar jantung saya berdetak kencang. Saya pikir itu hanya buku keterampilan tapi sebenarnya untuk perubahan kelas. Selanjutnya, itu adalah nilai legendaris. Ini berarti itu adalah kelas terkuat di dunia. Lagi pula, tidak ada syarat untuk digunakan. Air mata mengalir dari mataku. Selama tahun lalu, saya harus membayar bunga pinjaman saya, akun Satisfy saya, dan saya juga mengambil cuti dari sekolah. Teman-teman saya meninggalkan saya satu persatu. Alumni sekolah saya menertawakan saya. Orang-orang mengira saya malas. Rencana awal saya adalah menjual barang-barang yang saya peroleh selama pertandingan dan mengubahnya menjadi uang tunai sehingga saya bisa melunasi pinjaman saya, akun saya, dan biaya kuliah saya. Namun, Satisfy bukanlah dunia yang adil, sulit untuk mendapatkan uang dan saya hampir tidak bisa mendapatkan peralatan untuk diri saya sendiri, apalagi yang bisa saya jual. Tapi sekarang berbeda, sensasi merasuki tubuh saya ketika saya menggigil. Sudah berakhir, aku bisa mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan yang mengerikan ini. Item perubahan kelas yang legendaris, jika saya mendaftarkannya sebagai barang lelang di situs perdagangan barang, jelas bahwa harga transaksi akan bernilai puluhan juta won. Tidak, itu adalah item yang memberikan kelas terbaik di antara 2 miliar pengguna. Jadi apakah itu hanya bernilai puluhan juta won? Saya bisa yakin bahwa itu bernilai setidaknya ratusan juta won. Saya mungkin bisa mendapatkan jumlah astronomi yang tidak pernah saya bayangkan. Puhahahat, ibu, ayah, freeloader ini akhirnya berhasil. Sekarang saatnya untuk meninggalkan permainan dan lupakan mencari pekerjaan. Orang tua saya dapat berhenti merasa malu akan putra mereka di depan para tetangga. Opa akhirnya berhasil. Sekarang Anda tidak perlu malu setiap kali bertemu dengan saya di jalan. Ketika teman-teman saya ingin datang dan bermain di rumah saya tidak perlu menolak dan membuat segala macam alasan. Dan teman-temanku, alumni, mereka tidak bisa mengabaikanku lagi sebagai pecundang game yang menyedihkan. Saya akan menjadi sukses dengan permainan. Saya telah mengambil beberapa langkah di depan kalian di masyarakat. Puhahahat. Saya membayar 10 juta won untuk membeli kapsul, dan bunga pinjaman saya naik ratusan ribu won setiap bulan. Ayong masih cantik. Saya membayangkan menghadiri pertemuan alumni SMA saya untuk pertama kalinya dalam 2 tahun dengan mobil asing. Alumni yang sukses tidak akan bisa mengabaikan saya lagi. Lalu aku tersipu ketika wajah cintaku yang pertama, Ah Yong, muncul di benakku. Oke, pergi dan jual, pencarian, saya tidak peduli tentang itu sekarang. Jelas, sementara hadiah itu adalah senjata yang termasuk dalam peringkat epik, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harga buku ini. Afinitas saya dengan Earl Ashur akan jatuh dan mungkin berakhir dengan saya tidak menerima pencarian lagi dari dia. Tapi tidak ada alasan untuk takut di depan ratusan juta won. Keluar, dengan penuh percaya diri aku berseru. Lalu jendela notifikasi muncul di depan mataku. Kamu tidak bisa keluar dari game di sini. Earl Ashur telah muncul. Puluhan ksatria melompat ke gua ketika aku berjuang untuk mengerti. Kemudian Earl Ashur yang familiar muncul. Saya panik ketika dia menemukan saya dan wajahnya berubah. Pelancong bodoh, kalian semua memiliki keserakahan yang sama. Pencarian, permintaan rahasia Earl Ashur S, telah berubah menjadi kemarahan Earl Ashur SS. Kemarahan Earl Ashur, tingkat kesulitan, SS Earl Ashur memilihmu karena kemampuan rata-rata, kebodohanmu, dan karena kau mudah dieksploitasi. Dia mempercayakanmu dengan tugas menemukan buku langka Pakma yang bahkan dia tidak yakin ada. Dia menaruh pengamat padamu dan segera datang begitu dia mendengar bahwa kamu memasuki gua ujung utara. Earl Ashur telah menyaksikan Anda menjadi dibutakan oleh keserakahan atas buku langka Pakma dan tidak memiliki niat untuk memaafkan Anda. Dia bermaksud untuk membunuhmu dan mengambil buku langka Pakma. Asteris afinitas dengan Earl Ashur telah turun 100. Asteris karena tindakan Anda. Semua ketenaran yang Anda bangun di Patrian telah menghilang dan kini Anda menjadi terkenal. Afinitas penghuni Patrian telah berkurang 40. Mereka akan melihatmu dan menyebutmu pencuri. Quest Clear Conditions, kematian Earl Ashur dan para ksatria pengiringnya. Hapus hadiah, dapatkan gelar pembunuh mulia. Asteris pembunuh mulia, kecerdasan -50. Semua bangsawan di kerajaan akan membenci dan menindasmu.
pekerjaan Anda akan terbatas, afinitas beberapa rakyat jelata dan keluarga kerajaan akan meningkat. Kegagalan quest, level -2. Anda tidak lagi dapat memasuki Patrian. Setiap tentara Patrian akan membunuh Anda saat melihat. Patrian adalah kota awal di mana saya pertama kali menciptakan karakter saya. Saya membangun reputasi yang cukup besar sambil menyelesaikan pencarian di Patrian dari level 1 hingga saat ini, dan kedekatan saya dengan penduduk berada pada titik maksimum. Semua pedagang memberi saya diskon 20% saat membeli barang, dan barang yang saya jual dibeli dengan harga 15% di atas nilainya. Ada warga yang memberi saya pencarian tersembunyi ketika saya mendekati mereka, tetapi semua pencapaian ini secara otomatis terbang saat pencarian ini diperbarui. Ah, aku, inisial. Kutukan muncul secara alami. Earl Ashur tidak, kau bajingan sialan ini memaksaku ke sebuah pencarian di mana aku tidak yakin apakah aku bisa menemukan barang itu atau tidak. Jika buku langka Pakma adalah sesuatu yang tidak ada, aku telah berjuang selama berbulan-bulan dengan sia-sia. Anda adalah orang yang berbohong sejak awal, namun Anda ingin membuat saya terkenal di Patrian, brengsek kotor. Saat tuan mereka dikutuk, para kesatria berkepala panas segera mengeluarkan pedang mereka. Earl Ashur menahan mereka dan berbicara dengan dingin kepadaku. Kamu telah memutuskan untuk mengkhianati aku sebelum kamu tahu bahwa kamu telah ditipu. Meski begitu, kamu masih bertindak dengan sangat bangga. Apakah serakah menginginkan imbalan yang masuk akal setelah kesulitan dalam perjalananku? Pengkhianatanku tidak pasti. Dia mencibir kata-kata saya, bukankah aku sudah berjanji untuk memberimu hadiah sebagai imbalan? Kami menandatangani kontrak dan kau telah melanggar niat baikku karena keserakahan. Ini bukan sesuatu yang bisa saya tangani dengan kata-kata. Ketika saya jatuh bisu, momentum Earl Ashur meningkat saat ia terus mengobrol. Kamu benar-benar orang miskin. Semakin saya menyaksikan, semakin saya bisa merasakannya. Tetapi ada kalanya Anda bisa melakukan hal-hal luar biasa. Karena sejujurnya saya tidak menyangka Anda akan menemukan gua ini yang telah lenyap dari sejarah. Saya akan menghukum Anda karena ketidaktahuan Anda, tetapi sebagai hadiah atas kesabaran Anda, saya akan membunuh Anda tanpa rasa sakit mungkin. Chapter 2 bajingan ini, aku ingin menusuk pedangku di mulut Ashur sekarang. Tapi itu adalah tugas yang mustahil. Level pria itu adalah 300 dan juga seorang pesulap hebat yang menyelesaikan perubahan kelas ketiganya. Ksatria pengiringnya memiliki rata-rata level 180. Di sisi lain, aku hanya di level 73 dan bahkan tidak punya kesempatan melawan ksatria termuda yang melayani sebagai pengangkut roti. Roti ulang-alik, biasanya digunakan di sekolah, di mana satu siswa dipilih atau diganggu untuk melakukan tugas untuk orang-orang yang lebih tinggi di tangga sosial daripada angkutan. Tapi lihat kondisi pencarian yang jelas, saya harus membunuh mereka. Plus, bahkan jika aku menyelesaikan quest, bukankah itu kompensasi pencarian sampah? Kecerdasan saya akan -50, brengsek. Saat ini aku punya 30 kecerdasan. Jadi bukankah aku akan idiot kalau aku di -50, dan semua bangsawan kerajaan akan membenciku? Jadi di mana rute keluar saya? Kenapa ada pencarian seperti ini? Hanya ada satu pilihan, mati saja. Saya akan turun 2 level. Tetapi saya tetap tidak bisa berhasil. Selain itu, apa gunanya berhasil dengan pencarian yang tidak menyenangkan? Saya merasa pasrah. Tekanan dari para ksatria bukanlah lelucon. Ini berarti aku akan kehilangan 8 level hanya dari pencarian ini. Ashur, suatu hari, aku akan menjadi level tinggi dan membalas dendam, pastinya. Aku menatap Ashur dan bersumpah untuk membalas dendam, lalu menutup mataku pada pedang mengancam di tangan para ksatria. Lalu tiba-tiba, aku ingat buku Pakma di tanganku. Tunggu, bagaimana dengan ini? Akankah itu tetap dalam persediaan saya setelah saya mati jika saya menaruhnya di sana sebelum kematian saya? Ini bukan item pencarian umum, jadi aku tidak yakin dengan situasinya. Apa tujuan Ashur, buku langka Pakma? Alasan dia ingin membunuhku adalah untuk mengambilnya. Agar cerita berjalan lancar, jika dia membunuhku, kemungkinan buku Pakma akan lenyap dari persediaanku dan jatuh ke tangannya. Kotoran, jika aku akan kehilangan buku Pakma, aku lebih baik menggunakannya daripada menjual. Opsi baru muncul. Saya bisa menggunakan buku langka Pakma. Namun, saya ragu-ragu. Saya benci kelas yang berkaitan dengan produksi. Bukankah tujuan dari permainan untuk menikmati sensasi pertempuran? Namun, jika saya menjadi pandai besi, saya harus berkeringat ketika saya memukul besi di depan api. Mungkin perlu membawa kapak saat mencari tambang untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Itu memang, bor. Pada saat itu, rasa dingin merambat ke tulang belakangku. Saya melakukan pekerjaan batu bata dan sekop di lokasi konstruksi dalam kehidupan nyata. Dan sekarang saya perlu melakukan kerja keras dalam permainan juga, membayangkannya saja membuat saya merasa sangat pusing. Saya ingin tetap sebagai prajurit. Itu adalah mimpiku untuk mengayunkan pedangku pada musuh dan suatu hari nanti menjadi seorang jenderal tentara.
Tapi sekarang saatnya untuk menyerah pada mimpi itu. Item bernilai ratusan juta won akan diambil oleh NPC, demi bajingan itu Ashur. Lebih baik menggunakannya daripada kalah padanya. Dengan sedih aku membuka buku Pakma. Ashur yang terkejut itu buru-buru mengulurkan tangan dan meneriakkan mantra. Sudah terlambat, brengsek. Saya mengejeknya sebelum terdiam ketika saya memeriksa jendela notifikasi yang muncul satu persatu. Kamu telah menjadi keturunan Pakma. Levelmu telah turun. Anda sekarang level 1. Semua skill dan statistik telah diatur ulang. Saya tidak bisa mempercayai mata saya. Bukankah perubahan kelas seharusnya membantu Anda menjadi lebih kuat dengan memperkuat level, statistik, dan keterampilan Anda saat ini? Karena itu, saya tidak bisa mengerti mengapa level, statistik, dan keterampilan saya diatur ulang alih-alih dipertahankan. Apa ini? Karena saya bingung dengan situasi yang tidak diketahui. Jendela notifikasi baru muncul. Stat keluasan telah dibuka. Keterampilan pengerjaan blacksmith telah dibuat. Keterampilan pengerjaan blacksmith telah dikuasai. Keterampilan penaksir blacksmith telah dibuat. Keterampilan penilaian pandai besi telah dikuasai. Kesabaran pandai besi telah dibuat. Kesabaran pandai besi telah dikuasai. Skill disassembly blacksmith telah dibuat. Keterampilan pembongkaran blacksmith telah dikuasai. Keterampilan perbaikan pandai besi telah dibuat. Keterampilan perbaikan pandai besi telah dikuasai. Semua keterampilan pandai besi telah dikuasai hingga tingkat pinnacle dan keterampilan pandai besi legendaris telah dibuka. Keterampilan pengerjaan legendaris pandai besi telah dibuat. Keterampilan penegasan the legendaris pandai besi telah dibuat. Keterampilan penaksir legendaris pandai besi telah dibuat. Keterampilan kesabaran pandai besi legendaris telah dibuat. Keterampilan perbaikan the legendary blacksmith telah dibuat. Skill disassembly legendaris pandai besi telah dibuat. Skill bread legendaris pandai besi telah dibuat. Keterampilan berkah legendaris pandai besi telah dibuat. Keterampilan penciptaan pandai besi legendaris telah dibuat. Judul, seseorang yang menjadi legenda, telah diperoleh. Stat komposisi telah dibuka. Stat gigih telah dibuka. Stat kehormatan telah dibuka. Stat insight telah dibuka. Dalam hal ketangkasan, itu adalah stat dasar yang dimiliki oleh semua pengguna dengan kelas yang terkait dengan produksi. Namun, statistik komposur, indomitable, dignity, dan insight semuanya tidak dikenal. Apakah ini hal yang baik? Tidak baik, saya putus asa. Ada 15 keterampilan pasif dan 22 keterampilan aktif yang saya pelajari sebagai seorang pejuang. Namun, saya benar-benar kehilangan semua kemampuan saya sebagai seorang prajurit. Karena pengaruh perubahan kelas, saya benar-benar menjadi buruh. Selanjutnya, saya adalah level 1, level yang hampir tidak saya bangun selama setahun terakhir telah benar-benar diriset dan saya perlu memulainya lagi. Aku harus memulai lagi dari awal sampai mati. Kenapa ada pencarian seperti ini? Fuk asteris, Akeong, tanda pagar Akeong, dolar Akeong, pangkat persen dolar. Aku menggabungkan beberapa karakter Korea bersamaan saat pedang kesatria dengan cepat menuju ke arahku. Kamu terkena pukulan, kamu telah mati. Stamina rendah level 1 turun menjadi 0 dengan satu pukulan dari tingkat 180 ksatria. Quest gagal, kamu tidak lagi bisa masuk ke Patrian. Setiap tentara Patrian akan membunuhmu saat melihatnya. Level Anda telah turun 2. Kamu sekarang level minus 1. Tidak ada tempat tinggal terdaftar. Apakah Anda ingin bangkit di kuil terdekat? Petik 2, tanda tanya petik 2. Saya melihat level saya dan kehilangan itu. Negatif. Level saya negatif. Petik 2. Saya yakin bahwa saya telah dikutuk oleh para dewa karena beberapa kesalahan dalam kehidupan sebelumnya. Saya hampir tidak sampai di sini setelah 3 bulan kesulitan hanya untuk mendapatkan hasil ini. Saya tidak ingin bermain game. Saya memilih untuk keluar daripada bangkit kembali. Setelah saya keluar dari permainan, saya langsung terhubung ke internet dan mencari melalui semua forum terkait kepuasan di Korea untuk mencari informasi tentang tingkat negatif. Tetapi saya tidak dapat memperoleh informasi, jadi saya menulis pertanyaan saya langsung di forum. Judul, saya saat ini level minus 1. Isi, saya telah melakukan pencarian selama 3 bulan dan menerima buku tua yang legendaris. Namun, saya gagal dan level saya anehnya turun ke 1. Mengapa? Pernahkah ini terjadi sebelumnya? Saya menekan tombol OK untuk mengirim dan sepenuhnya muncul dari kapsul. Pandangan sekilas ke cermin mengungkapkan seseorang yang tampak seperti pasien kurus dengan penyakit yang tak tersembuhkan. Itu adalah akibat dari tidak tidur selama 3 bulan saat melakukan pencarian. Dan satu-satunya yang saya terima adalah kerugian ratusan juta won dan tingkat minus. 3 bulan kerja saya telah hilang, 3 bulan kerja keras. Hahaha. Saya bisa saja pergi dan mengambil beberapa pekerjaan buruh, tetapi saya akhirnya menyekop udara. Tidak, itu adalah kehilangan waktu dan level.
Saya kehilangan energi dan menjatuhkan diri ke tanah. Saya sedih, kosong, pemarah, dan kesal. Semua jenis emosi negatif mengalir deras, memberi saya perasaan tak berdaya yang luar biasa. Jika saya orang yang lebih lemah, saya yakin saya akan bunuh diri. Aku perlu peduli. Saya telah terhubung ke permainan untuk waktu yang lama, jadi saya menuju ke kamar mandi setelah menerima sinyal fisiologis. Saat itu jam 3 pagi. Semua anggota keluarga saya sedang tidur. Jika saya membangunkan orang tua saya maka mereka mungkin akan mengutuk saya. Dengan diam-diam aku menyeberangi ruang tamu, diam-diam melakukan bisnis di kamar mandi, pindah kembali ke dapur, dan mengeluarkan lauk dari lemari es. Saya nyaris tidak berhasil menemukan sendok di kegelapan dan kembali ke kamar saya dengan semangkuk nasi. Oh, ini nasi goreng sosis, rasa produk olahan daging. Ketika saya makan makanan lezat dan mengisi perut saya santai dan bisa berpikir dengan bijak. Bagaimana levelku menjadi minus? Saya memikirkannya sebelum duduk di kapsul untuk memeriksa pertanyaan yang saya posting di internet. Apa? Sementara itu, jumlah tampilan pada posting saya sudah lebih dari 10.000. Jumlah lebih dari 2.000. Jangan katakan padaku, saya tidak dapat menemukan informasinya, tetapi apakah level minusnya benar-benar terkenal di kalangan pengguna, dan para pengguna senang karena memberikan manfaat yang luar biasa? Mimpi saya hancur ketika saya memeriksa. Jawaban Excel ***, jika ada level minus, hantu akan muncul sebelum saya di malam hari. X ***S jawaban, wow, saya level minus 5 pangkat. Pangkat kami adalah kawan tingkat rendah. Jawaban Tutu ***, apakah Anda menemukan buku legendaris juga? Apakah Anda memiliki penyakit perhatian? Jawaban CM3S ***, dia harus dibawa ke rumah sakit jiwa, catat posting ini. 7R14 *** jawaban, buku legendaris, tingkat minus, hari ini tetel sungguh, beberapa orang. Jack 12 * jawaban 1, bukankah minus 1 akan menjadi tempat terakhir di peringkat kakak saya akan keluar dari permainan K? Jawaban KKKS ***, sesuatu yang unik yang belum muncul, omong kosong. Kicker 8 * jawaban, apakah minum berlebihan? Jawaban Gej ***, wow, minus level, saya memberi penghormatan kepada imajinasi Anda. Anda harus menjadi penulis fiksi, Dede. Ada 2000 garis bawah, seperti ini, saya merasa seperti orang idiot. Sepertinya informasi tentang level minus belum terungkap sama sekali, apakah aku orang pertama? Sistem Satisfy dikonfigurasikan untuk memungkinkan pengguna menemukan dan mengembangkan diri. Tidak ada yang namanya pusat layanan pelanggan seperti di game online lainnya yang lebih tradisional. 2 miliar pengguna Satisfy telah mengembangkan dunia selama setahun terakhir dengan merintis dan bertukar informasi sendiri. Tetapi di dunia yang begitu luas, ada banyak informasi yang belum terungkap, seperti tingkat minus yang saya alami sekarang. Swah, hujan di luar jendela. Menurut ramalan cuaca, hujan akan turun sepanjang hari. Itu tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan buruh jika dia pergi mencari hari ini. Saya makan nasi terakhir dan masuk lagi ke dalam permainan. Chapter 3 Lim Chol-ho adalah inti dari tim 33 ilmuwan yang membangun sistem realitas virtual dan orang yang memimpin pengembangan Satisfy dengan mendirikan grup SA. Dia memiliki banyak gelar, yang memiliki pengetahuan tentang dewa, pencipta sistem realitas virtual, orang yang mengubah dunia, ayah Satisfy, orang terkaya di negara ini, salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia, seseorang yang menerima permintaan naturalisasi puluhan kali setahun dari seluruh dunia, kebanggaan Korea Selatan, dan lain-lain. Gelarnya yang tak terhitung jumlahnya berarti bahwa ia mendapat sorotan setiap kali ia menghadiri acara-acara internasional, dan pengaruhnya melampaui Presiden Amerika, membuatnya iri dunia. Faktanya, hidupnya tidak sesolok yang dibahas di media. Dia adalah kepala tim pengembangan Satisfy, serta kepala grup SA, jadi dia rata-rata tidur kurang dari 4 jam sehari. Tetapi apakah dia tidak bahagia? Tidak. Itu adalah sesuatu yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Lim Chol-ho bangga dan antusias tentang Satisfy, yang telah merebut hati 2 miliar orang. Lim Chol-ho terbangun oleh suara dering teleponnya. Dia memeriksa waktu dan melihat bahwa itu pukul 2.50 pagi. Sudah 20 menit sejak dia pergi tidur. Akumulasi kelelahan dari satu malam di malam hari menghancurkan kemampuan berpikir Lim Chol-ho. Suaranya agak tajam ketika dia berbicara di telepon. Apa yang terjadi? Apa? Suara mendesak terdengar melalui telepon. Lim Chol-ho segera bangun. Aku akan segera pergi, bersiaplah untuk memberi saya laporan segera setelah saya tiba. Lim Chol-ho berpakaian dan memasuki lift, menuju lantai bawah tanah rumahnya. Di tempat parkir bawah tanah,
Mobil edisi terbatas dari merek mahal diparkir sesuai jenis, dia naik ke mobil sport dengan pintu bergaya kupu-kupu dan melaju ke perusahaan dengan kecepatan penuh. Apa yang terjadi? Kantor operasi Satisfy. Lim Cholho berlari ke dalamnya dan bertanya tanpa bernapas lagi. Yun Nahi, kepala tim operasi, membungkuk kepada Lim Cholho dan menyesuaikan kacamata berbingkai tanduk oranyenya. Itu terjadi 5 menit yang lalu. Sangat menarik. Lim Cholho yang bersemangat duduk. Dia mengalihkan pandangannya ke monitor besar di dinding dan video berhenti mulai diputar. Karakter utama video adalah prajurit tingkat 73. Seorang pemuda Asia menemukan sebuah gua di ujung utara sebuah pulau, memegang buku langkah Pakma, dan menggunakannya. Staf menyerahkan 2 dokumen kepada Lim Cholho saat dia menonton video. Lim Cholho membacanya dan menggosok dagunya. Pada kenyataannya, juga di Satisfy, dia adalah orang normal tanpa sifat yang menonjol. Setelah terkena Satisfy, ia menderita dari kurangnya kontrol diri, yang mengakibatkan tingkat kehidupan terendah. Bagaimana orang ini menemukan gua di ujung utara yang disembunyikan oleh algoritma yang kompleks? Apakah dia memiliki bakat eksplorasi yang tidak dia ketahui? Menurut analisis dari superkomputer, Morpheus tim pengembangan, gua North End seharusnya ditemukan oleh pengguna dalam 1 tahun dan 10 bulan. Dengan kata lain, itu berarti bahwa penampilan buku legendaris, buku langkah Pakma, pada awalnya seharusnya 1 tahun dan 10 bulan kemudian. Seorang pemuda mematahkan harapan semua orang dan mempercepat waktu. Jumlah pengguna yang melakukan peningkatan kelas 2 mereka kurang dari 100, dan dia sekarang adalah satu-satunya kelas legendaris dalam game. Lim Cholho sangat tertarik pada pengguna yang memberinya kejutan besar, tapi Yun Nahi tidak menganggap pemuda itu sebagai sesuatu yang istimewa. Itu hanya produk kebetulan dan obsesi bahwa dia menemukan gua North End. Saya melihat pria muda bernama Shin Yong-wo, yang nama pemainnya Grid, hanya tinggal di satu kota selama 1 tahun dan mengumpulkan lebih dari 8.000 reputasi di kota itu. Stat intelijennya juga kurang dari 50. Ini melengkapi kondisi yang diperlukan untuk menerima pencarian Earl Ashur. Dia menjelajahi daerah yang dipenuhi monster lebih tinggi dari level 200 selama 3 bulan tanpa menyerah, meskipun dia kurang dari level 80 dan merasakan kematian beberapa kali. Hal yang paling mengesankan tentang dirinya adalah penemuan gua ujung utara. Dia menemukan item pencarian dan dibutakan oleh keserakahan. Dengan memilih untuk lockout, ia memenuhi persyaratan untuk pencarian terkait untuk memiliki buku legendaris. Ada banyak cara untuk memenuhi persyaratan aktivasi, tetapi yang paling ekstrim adalah keluar. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan Yun Nahi, rantai ini adalah hasil dari kebetulan dan kepribadian yang keras kepala. Namun, pemuda itu membuktikan bahwa kebetulan yang tumpang tindih beberapa kali dapat menciptakan awan positif. Itu juga mengingatkannya betapa berharganya kesabaran dan upaya. Keberuntungan dan ketekunan juga kemampuan hebat. Yun Nahi mengajukan pertanyaan kepada Lim Cholho, yang memperhatikan pemuda di monitor dengan mata berbinar. Bagaimana cara kerja level minus, itu juga awan keberuntungan. Hah, seorang ilmuwan sedang berbicara tentang keberuntungan, Lim Cholho tertawa dan menjelaskan. Seperti yang kamu tahu, pengguna di bawah level 10 mendapatkan bonus pemula, jadi pengalaman mereka tidak akan berkurang bahkan jika mereka mati. Ini berarti bahwa mereka tidak menderita dari fenomena penurunan level. Namun pada kenyataannya, ada sistem tersembunyi. Pengurangan level karena kegagalan pencarian akan diberlakukan terlepas dari manfaat pemula. Namun, tidak ada cara bagi pemula untuk menerima pencarian yang akan menyebabkan penurunan level. Jadi itu kemungkinan akan tetap menjadi sistem tersembunyi selamanya. Lim Cholho menikmati aroma kopi yang dilewati seorang anggota staf dan melanjutkan. Tim meramalkan bahwa jika pencarian ini mengikuti jalur normal, orang yang menerima pencarian permintaan rahasia Earl Ashur akan menjadi minimum level 350. Jika pengguna di atas level 350, mereka memiliki peluang tinggi untuk membersihkan Earl pencarian Ashur's Anger dan menjadi keturunan Pakma. Dengan kata lain, mereka tidak akan kekurangan kemampuan seperti pemuda itu dan tidak akan gagal dalam pencarian. Hanya pemuda ini yang bisa menemukan sistem tersembunyi melalui pencarian ini. Yun Nahi merangkumnya dengan ringkas. Grid membuat pilihan ekstrim selama pencarian karena dia takut kehilangan barang yang didapat dengan susah payah. Pada titik ini, hukuman jatuh ke level 1 setelah menjadi kelas legendaris diterapkan. Pengguna di bawah level 10 tidak akan mengalami penurunan pengalaman bahkan jika mereka mati. Karena bonus pemula, tapi tidak ada pengecualian untuk penalti pencarian yang gagal. Grid terpaksa kehilangan 2 level karena kegagalan pencarian, meskipun dia level 1, dan sebagai hasilnya, dia sekarang terjebak di level minus 1. Inilah sebabnya mengapa Lim Cholho menyebutnya awan keberuntungan. Lalu bisakah level minus mendapatkan pengalaman dengan cara normal dan mendapatkan poin stat untuk setiap level yang didapat? Lim Cholho mengangguk, kanan. Dia saat ini level minus 1 dan harus mendapatkan 2 level untuk mencapai level 1.
di mana dia kemudian akan memiliki 20 poin stat. Ini berarti statistik dasarnya akan menjadi 20 poin lebih tinggi dari karakter dengan level yang sama. Itu benar, pemuda itu menerima manfaat yang tidak akan mungkin terjadi jika dia adalah pemain yang mampu menyelesaikan pencarian Earl Ashur. Dia adalah pria yang sangat beruntung. Ekspresi karyawan menjadi serius. Yun Nahi bertanya kepadanya. Kelas legendaris telah muncul 2 tahun lebih cepat dari yang diharapkan. Kelas legendaris sudah sangat kuat. Jadi jika dia memiliki 20 poin stat lebih banyak dari levelnya, bukankah keseimbangannya akan rusak? Lim Cholho menunjukkan padanya kertas-kertas yang berisi informasi Shin Yongwo. Grafik ini menunjukkan bahwa levelnya cukup rendah sebanding dengan jumlah waktu yang dihabiskannya untuk berburu. Dia adalah orang bodoh yang tinggal di satu kota selama setahun tanpa meninggalkan untuk menemukan petualangan atau lingkungan yang lebih menyenangkan. Saya tidak berpikir dia memiliki talenta hebat untuk permainan seperti peringkat. Anda tidak perlu khawatir. Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Di mata pengguna lain, itu mungkin cukup untuk membuatnya terlihat istimewa. Apa yang bisa kita lakukan? Bahkan jika itu tidak apa-apa, kita memiliki kebijakan untuk tidak langsung ikut campur dalam permainan. Jadi pikirkanlah secara positif. Bukankah itu hal yang baik bahwa pengguna biasa, bukan seorang ranker, mendapatkannya? Selain itu, keturunan Pakma relatif lemah dalam pertempuran dibandingkan dengan kelas legendaris lainnya. Lim Cholho, yang memperhatikan pemuda di monitor, tiba-tiba tersentak dan terdiam. Dia menggelengkan kepalanya pada ekspresi bingung Yun Nahi. Tidak, ini bukan masalah besar. Saya akan pergi sekarang. Anda telah banyak menderita dari kerja larut malam. Saya akan memberi Anda bonus segera, jadi tolong menderita sedikit lebih banyak. Suasana karyawan menjadi heboh dengan kata bonus. Lim Cholho tersenyum dan meninggalkan kantor. Kenapa tiba-tiba hanya Yun Nahi yang diam di antara staf kasar? Dia merasa gugup ketika memikirkan tentang ekspresi terkejut Lim Cholho. Di sisi lain, ekspresi Lim Cholho secara halus berubah di lift saat dia menggumamkan nama Shin Yongwo. Saya kehilangan tempat tinggal karena saya dikeluarkan dari Patrian. Karena itu, saya dibangkitkan di sebuah kuil di dekat tempat kematian saya. Oh, dan ngomong-ngomong, itu sebenarnya sebuah kuil untuk Dewa Kegelapan, Yatan. Energi gelap menggantung di sekitar ruangan gelap, sementara penyihir hitam berjubah berkeliaran dengan ekspresi suram. Orang-orang berteriak dan memukul-mukul dada mereka di sekitar altar, tetapi terlalu menyeramkan untuk menonton. Kiak, jeritan tajam seorang wanita kesakitan datang dari bawah tanah. Yah, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan tempat terkenal itu. Saya sudah menyelesaikan dinas militer saya. Jika seseorang berada di sampingku, maka mereka akan merasakan suasana umum yang menindas dari film horor. Saya bukan pengguna wanita jadi saya tidak merasa takut di kuil Yatan. Jendela SS status, suara saya bergetar tetapi saya mencoba untuk tidak membiarkannya mempengaruhi saya. Saya mengabaikan lingkungan sebanyak mungkin dan berkonsentrasi pada jendela status di depan saya. Nama, kotak level, -1, 0/20, kelas, keturunan Pakma. Asteris peluang menambahkan opsi tambahan saat membuat item akan meningkat. Asteris kemungkinan peningkatan item akan meningkat. Asteris semua item peralatan bisa dipakai tanpa syarat. Namun, denda tergantung pada peringkat item. Judul, seseorang yang menjadi legenda kondisi abnormal tidak bekerja dengan baik pada Anda. Anda tidak akan mati ketika kesehatan minimum, mudah diakui. Kesehatan, 14/14 mana, 3/3 kekuatan. 1 stamina, 1 agility, 1 kecerdasan, 1 kecekatan, 1 komposisi, 1 indomitable, 1 martabat, 1 wawasan, 1 poin stat, 0 berat, 3035/20 asteris batas berat melebihi 200%, jadi kecepatan gerakan berkurang 100%. Tubuh itu berat dan tidak dapat mengerahkan tenaga dengan benar. Peluang menerima keadaan lemah telah menjadi sangat tinggi. Banjir emosi memenuhi kepalaku. Level minus adalah sesuatu yang tidak bisa saya mengerti, dan statistik yang tidak memungkinkan saya untuk memenangkan pertarungan melawan bahkan kelinci menyebabkan kemarahan. Namun, fungsi-fungsi khusus yang diberikan oleh gelar dan profesi membuat saya kewalahan. Chapter 4, level minus bukan bug. Angka-angka dalam tanda kurung di samping level mengindikasikan pengalaman saya saat ini dan jumlah pengalaman yang diperlukan untuk mencapai level berikutnya. Keberadaan sosok pengalaman ini berarti saya bisa naik level. Dalam kasus terburuk, saya khawatir bahwa saya tidak akan dapat naik level karena saya disadap. Aku senang itu bukan bug. Saya masih merasa kesal. Pikirkan tentang hal ini, level saya awalnya lebih dari 70, tetapi sekarang saya lebih rendah daripada pemain baru yang baru saja membuat karakter mereka. Aku harus menanggung ini, saya menguatkan diri. Mungkin butuh waktu, tetapi saya bisa menaikkan level lagi. Alasan untuk berpikir positif ini adalah karena kualitas profesi dan jabatan saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang pembuatan item.
jadi saya tidak bisa mengomentari kemungkinan menambahkan opsi tambahan, tapi itu masih bagus untuk dimiliki. Peluang peningkatan akan meningkat, di Satisfy, item dapat ditingkatkan hingga +10. Namun, harga bahan yang dibutuhkan untuk peningkatan itu mahal. Selain itu, semakin tinggi jumlah perangkat tambahan dan peringkat item, semakin rendah kemungkinan peningkatan perangkat lunak berhasil. Selain itu, jika perangkat tambahan berhasil, nilai perangkat tambahan akan menjadi +1. Namun, jika gagal, itu akan menjadi -3. Harga untuk item dengan peningkatan +6 akan naik secara eksponensial. Aku tidak tahu seberapa besar kemungkinan yang telah meningkat, tetapi tidak bisakah aku merasakan harapan untuk sejumlah besar uang? Kedua karakteristik kelas yang saya sebutkan cukup menarik, namun, minat saya yang lebih besar adalah bahwa semua barang bisa dipakai tanpa syarat. Ini adalah prestasi yang tidak masuk akal, bergantung pada penalti yang diterapkan. Atribut ini dapat mengganggu keseimbangan permainan. Bukankah ini atribut kelas penipuan? Sebagian besar item peralatan di Satisfy memiliki kondisi penggunaan yang menyertainya. Jika kondisinya tidak terpenuhi, item tersebut tidak dapat dipakai. Karena alasan itu, setiap level memiliki keterbatasan yang kuat, tetapi itu tidak berlaku bagi saya, karena sifat kelas saya. Saya membuka inventaris saya, Greatsword Mammon. Peringkat, Epic daya tahan, 88/204 daya serangan, 178-301 kecepatan serang, -16%. Kerusakan air tambahan akan ditambahkan ke semua serangan kritis. Ini adalah pedang besar yang dilindungi oleh penjaga danau Pamian, Mammon. Karena pengaruh danau, pedang ini memiliki aura air yang kuat. Kondisi penggunaan, level 65 atau lebih tinggi, kekuatan lebih dari 260, lebih dari 150 stamina. Berat, 1050, plat armor Mengel, peringkat, langka. Daya tahan, 51/180 pertahanan, 165 kecepatan gerakan, -2%. Kekuatan +10 ini adalah karya yang dibuat oleh pandai besi Mengel di kota berbenteng Patrian. Dengan itu, pertahanan ditingkatkan dan bobot diturunkan. Pemakai karya ini bisa merasakan kemauan kuat Mengel yang tertinggal. Ketentuan penggunaan, level 60 atau lebih tinggi, lebih dari 180 kekuatan. Berat, 1,203 statistik saya saat ini tidak memenuhi ketentuan penggunaan yang dilampirkan pada Greatsword Mammon atau Mengel's Plate Armor. Dengan kata lain, orang normal tidak akan bisa memakai kedua barang tersebut, tapi saya pengecualian. Karena karakteristik kelasmu, kamu telah melengkapi Mamsue Greatsword. Penalti diterapkan karena kondisi item tidak terpenuhi. Kekuatan serangan Greatsword Mammon akan berkurang 30%, hanya setengah dari efek opsi yang akan diterapkan. Hukuman akan berkurang jika pemahamanmu tentang Greatsword Mammon meningkat. Karena karakteristik kelasmu, kamu telah melengkapi armor plat Mengel. Penalti diterapkan karena kondisi item tidak terpenuhi. Pertahanan armor Mengel Plate akan berkurang 20%, hanya setengah dari efek opsi yang akan diterapkan. Hukuman akan berkurang jika pemahamanmu tentang Mengel's Plate Armor meningkat. Luar biasa, puas jarang memiliki item tanpa kondisi penggunaan. Saya ingat satu set item pemula yang mewakili tidak memiliki kondisi. Saya tidak ingat persisnya, tetapi dalam kasus pedang besar pemula yang diterima di level 1, kekuatan serangannya adalah 5-13 dan pertahanan baju besi pemula adalah 7. Tapi sekarang aku bisa menggunakan senjata yang mampu setidaknya 124 hingga 210 kekuatan serangan, dan 132 pertahanan di level 1. Tidakkah akan sangat mudah untuk memulihkan level saya? Tidak peduli seberapa rendah levelku. Aku bisa berburu monster di sekitar level 20 hanya dengan kekuatan serangan Greatsword Mammon. Berkat Plate Armor Mengel, aku tidak akan menerima kerusakan dari monster level rendah. Dengan kata lain, saya bisa berburu monster lebih cepat dan mudah daripada pengguna lain di level yang sama. Berkat efek itemnya, ini akan langsung dikaitkan dengan naik level dengan kecepatan cahaya. Sistem penalti dasar adalah item langka memiliki penurunan 20% dalam kemampuan dasar, sedangkan item epic memiliki penurunan 30%. Hanya setengah dari efek item yang diterapkan. Hukumannya sangat kecil, item peringkat yang unik dan legendaris akan dikenakan lebih banyak penalti. Tetapi pada titik ini, itu adalah kemampuan yang cukup curang. Ini kelas legendaris, tapi apa pengertiannya? Karena kegembiraan saya terlambat memperhatikan sedikit tentang pemahaman yang muncul di jendela notifikasi, kemudian saya memeriksa informasi terperinci. Pemahaman item, keturunan Pakma dapat memahami bahan dan prinsip item dengan menggunakan, membongkar, atau memperbaiki item peralatan. Semakin tinggi tingkat pemahaman, semakin efisien seseorang dapat menangani item. Jika Anda memiliki pemahaman 100%, Anda dapat mempelajari cara membuat item itu. Semakin tinggi tingkat pemahaman saya, semakin sedikit hukuman akan ada.
Lalu saya akan mendapatkan metode produksinya. Wow. Pengguna produksi biasa harus membayar sejumlah besar uang atau menyelesaikan pertanyaan sulit untuk mendapatkan metode produksi. Tapi saya bisa mendapatkannya secara gratis, selama saya meningkatkan pemahaman saya. Skill perbaikan tersedia dan daya tahan item saya rendah, jadi saya akan mencoba dan memperbaikinya nanti. Lalu saya melihat atribut judul. Dalam pertempuran, satu-satunya hal yang pemain harus paling waspadai adalah status abnormal, karena kemampuannya untuk sering membalik keadaan pertempuran. Ngomong-ngomong, gelar saya menurunkan kemungkinan terkena status abnormal. Ia juga mengatakan bahwa saya tidak akan mati ketika kesehatan saya minimum, sehingga saya bisa immortal untuk sementara. Mudah diakui, apakah itu berarti afinitasku dengan NPC dapat dengan mudah ditingkatkan? Puhut, aku merasa senang. Saya sangat senang bahwa saya tidak bisa berhenti tertawa. Atribut kelas dan judul sendiri memberi saya perasaan berada di depan pengguna biasa lainnya. Saya menjadi istimewa. Ini terasa seperti kompensasi yang pantas untuk 3 bulan penderitaan saya. Tapi, saya akan menikmati kesenangan yang jauh lebih besar jika saya bisa menjual buku untuk uang. Saya melewatkan kesempatan untuk menyingkirkan kreditor saya dan mengendarai mobil asing. Tiba-tiba saya beralih dari perasaan senang ke perasaan buruk. Ashur, saya memukul lantai dengan frustrasi dan dendam. Saya menumpahkan semua jenis kata-kata kotor ke arah Ashur. Perlahan-lahan, hati saya tenang. Itu karena stat yang tidak dikenal, jadi saya memutuskan untuk memeriksanya. Ketenangan, probabilitas dipengaruhi oleh keadaan abnormal diturunkan. Jika terkena kondisi abnormal, Anda akan cepat pulih. Asteris semakin tinggi angkanya, semakin tinggi efeknya. Asteris poin stat tidak dapat didistribusikan ke stat ini. Gigih, memiliki kemungkinan tertentu untuk membatalkan sebagian dari kerusakan yang masuk. Semakin rendah kesehatan, semakin tinggi probabilitas. Asteris semakin tinggi angkanya, semakin tinggi efeknya. Asteris poin stat tidak dapat didistribusikan ke stat ini. Martabat tidak bisa ditekan oleh orang lain. Ada kemungkinan langka untuk membuat musuh tunduk kepada Anda. Asteris semakin tinggi angkanya, semakin tinggi efeknya. Asteris poin stat tidak dapat didistribusikan ke stat ini. Wawasan, temukan target, prediksi risiko. Asteris semakin tinggi angkanya, semakin tinggi probabilitas. Asteris poin stat tidak dapat didistribusikan ke stat ini. Setiap stat memiliki efek yang hebat. Ngomong-ngomong, bagaimana aku akan menaikkan nomor jika aku tidak bisa mendistribusikan poin ke sana? Penjelasannya tampak besar, tetapi mereka mungkin statistik tanpa banyak penggunaan praktis. Momen saat aku hendak membuka jendela keterampilan. Tidak, saya menjerit ketakutan. Tiba-tiba sesuatu menyentuh punggungku. Saya terlambat mengingat bahwa saya berada di kuil lihatan. Apa? Aku buru-buru berbalik dan secara refleks memegang Great Sword Mammon. Pria di belakangku menghindari seranganku dan mengangkat kedua tangan. Hei, tenang. Apakah kamu ingin membunuh seseorang? Orang yang berbicara adalah pria berkulit putih yang sepertinya memiliki kelas tipe pembunuh karena peralatannya yang ringan dan tubuh yang gesit. Jarinya menusuk punggungku, mungkin baik-baik saja jika itu adalah pedang, tetapi memalukan menjerit hanya karena jari. Apa itu? Pria itu mengangkat bahu. Itu suram. Bukankah seharusnya kamu meminta maaf setelah mencoba membunuh seseorang? Senyumnya tampak seperti seringai. Saya tidak menyukai tipe orang ini. Orang ini berbicara begitu tidak sopan pada pertemuan pertama kita. Tentu saja, pria itu terlihat lebih tua dariku. Pada pandangan pertama, dia tampak berusia pertengahan 30-an. Namun, pengalaman 1 tahun saya sudah cukup untuk memberitahu saya bagaimana penampilan yang menipu. Saya pernah memanggil seseorang, saudara, hanya untuk mengetahui bahwa mereka 7 tahun lebih tua dari saya. Bajingan ini, dia tampak seperti berusia 30-an tetapi. Batuk, tinjuku gemetar dan aku nyaris tidak bisa menenangkan diriku ketika aku mengingat masa lalu yang memalukan. Aku minta maaf tentang itu. Tapi bukankah kamu harus meminta maaf karena menusukku tanpa pemberitahuan dan mengejutkanku? Pria itu tertawa dan meminta jabat tangan. Anak muda, aku memanggilmu. Namun, kamu begitu asyik berpikir bahwa kamu tidak mendengarku. Itu sebabnya saya menusuk Anda, maafkan saya. Saya menolak untuk berjabat tangan dengan pria itu. Jadi, mengapa kamu memanggilku? Pria itu menggaruk kepalanya dan mengangkat bahu. Seperti yang kamu tahu, kuil lihatan dipenuhi dengan energi jahat. Orang-orang biasa akan menjadi takut jika mereka tinggal di sini sebentar. Tapi aku mengamatimu, dan kamu baik-baik saja meskipun semua waktu telah berlalu. Selain itu, kamu bahkan dapat mengelola untuk tertawa sendirian. Bukankah kamu benar-benar memiliki kemampuan hebat? Mungkin ini ketika saya punya firasat, saya memeriksa nama di atas kepala pria itu, mata pria itu bersinar. Namaku Doran, saya adalah bayangan yang diam-diam melindungi Earl Stem. 1 atau 2 hari setelah saya pergi berlibur, anak perempuan Earl yang terhormat diculik.
Saya melacaknya dan mengetahui bahwa dia terjebak di ruang bawah tanah kuil ini. Maukah Anda meminjamkan saya kekuatan Anda? Saya akan memberi Anda remunerasi untuk permintaan tersebut. Bukan saya pikir pria itu adalah pengguna. Tetapi dia sebenarnya adalah NPC. Karena kecerdasan buatan yang sempurna, perbedaan antara pengguna dan NPC adalah ambigu dan kesalahan ini kadang terjadi. Nama di atas kepalanya berwarna hijau, melambangkan NPC. Kemudian muncul jendela notifikasi tentang sebuah pencarian. Selamatkan putri terkini Earl kesulitan, S. Irene. Satu-satunya anak perempuan Earl Stem, adalah perawan yang cantik dan polos. Para penatua Yatan telah menculik Irene untuk mengorbankannya demi darah perawannya. Quest Clear Conditions, menyelamatkan Irene dalam waktu 1 jam setelah menerima pencarian. Hapus hadiah, 3.000 emas, probabilitas rendah untuk menjadi menantu Earl. Asteris menantu Earl, stat bangsawan akan terbuka, semua statistik plus 20. Anda akan diperlakukan sebagai Viscount setelah menikahi putri terhormat Sang Earl. Kekuasaan dan kehormatan akan meningkat. Anda bisa maju ke lingkaran sosial para bangsawan. Anda akan menerima gaji bulanan. Ini bisa menjadi jalan pintas untuk menjadi pejabat tinggi atau penguasa. Kegagalan quest, level -2. Apakah Anda ingin menerima pencarian? Chapter 5 itu benar-benar pencarian yang tidak disukai. Apakah itu karena saya tidak suka hadiahnya? Itu tidak mungkin. Hadiah ini sangat bagus, 3.000 emas bernilai sekitar 3.600.000 won ketika dikonversi menjadi uang tunai nyata, yang hampir mencapai 40 hari pendapatan bagi saya jika saya bekerja tanpa istirahat. Tapi yang hebat adalah gelar menantu Earl. Semua statistik plus 20. Saat ini saya memiliki 9 statistik, kekuatan, stamina, kelincahan, kecerdasan, ketangkasan, ketenangan, gigih, martabat, dan wawasan. Jika saya menambahkan stat bangsawan, itu akan sama dengan 10 secara total. Jika semua statistik ini diberikan 20 poin, itu akan menjadi total 200 poin stat. Setiap kali saya mendapatkan level, 10 poin stat diperoleh, jadi 200 poin stat bernilai 20 level. Akan sangat luar biasa memiliki seorang wanita bangsawan yang cantik sebagai pengantinku. Jalannya terbuka, tapi, ada alasan mengapa imbalannya begitu bagus, itu adalah pencarian kelas S. Kemarahan Earl Ashur adalah pencarian kelas S pada saat pencarian. Saya level 79 tetapi tidak bisa mengatasi kesulitan. Saya terbunuh berkali-kali selama pencarian dan jatuh ke level 73. Selain itu, waktu yang dihabiskan adalah 3 bulan. Saya saat ini level -1. Jadi saya tidak memiliki cara yang jelas untuk pencarian kelas S dengan batas waktu. Mengapa saya menerima pencarian yang jelas-jelas akan gagal? Selanjutnya, levelku akan turun 2 jika aku gagal. Tubuh saya gemetar ketakutan dan amarah saat memikirkan level saya turun ke -3. Tapi mengapa di bumi ini adalah pencarian kelas S lagi? Pencarian kelas S tidak pernah pencarian umum. Bahkan peringkat tingkat atas yang berada di atas level 200 hanya bisa menghitung berapa kali mereka telah menerima pencarian kelas S di tangan kiri mereka. Namun, saya bukan pengguna tingkat tinggi dan saat ini di level -1. Saya ingat apa yang dikatakan Doran, seperti yang Anda tahu, kuil Yatan dipenuhi dengan energi jahat, orang biasa akan menjadi takut jika mereka tinggal di sini sebentar. Tetapi saya mengamati Anda, dan Anda baik-baik saja meskipun waktu telah berlalu. Selain itu, Anda bahkan bisa tertawa sendiri. Anda, bukankah Anda benar-benar memiliki kemampuan hebat? Ada petunjuk dalam kata-kata ini, pencarian itu tampaknya dihasilkan dengan tinggal di kuil Yatan untuk jangka waktu tertentu tanpa jatuh ke dalam kondisi ketakutan. Judul dan status ketenangan saya menurunkan peluang saya untuk jatuh dalam kondisi abnormal. Itu baik. Apakah saya menyukainya? Apakah saya tidak akan kacau jika ini adalah pencarian paksa? Atribut dari judul ini gila, tetapi sepertinya permainan ini mencoba membuat saya berhenti. Saya menjawab tanpa ragu, aku tidak bisa melakukannya, tanya orang lain. Pencarian ditolak, saya menolak pencarian, tetapi Doran tidak berhenti. Kamu adalah satu-satunya orang yang tidak biasa, jadi tolong bantu aku, kehidupan orang yang berharga terlibat. Doran putus asa, apakah Anda memahami keadaan sedihnya dan menerima pencarian? Konsep jendela notifikasi hilang. Apakah saya pikir saya berada dalam posisi untuk menjaga orang lain sekarang? Saya segera mengusap jendela dan berkata, Anda salah, saya lemah dan tidak kompeten, jadi saya tidak akan dapat membantu Anda, akan lebih baik bagimu untuk mengurusnya sendiri. Pencarian ditolak, seperti yang kau tahu, orang-orang percaya Yatan menggunakan sihir hitam yang kuat, saya tidak bisa menyelamatkan wanita muda dari mereka sendirian, tolong jangan berbalik, pinjamkan aku kekuatanmu. Doran belum menyerah. Apakah Anda ingin menerima pencarian? Tidak, pertama-tama, aku tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pencarian ditolak, kamu terlalu rendah hati. Apakah kamu tidak tahu bahwa kekuatan untuk mengabaikan ketakutan mereka tidak umum?
Doran hanya bisa bergantung padamu. Apakah Anda ingin menerima pencarian? Terkadang, ada NPC pencarian yang akan bertahan seperti ini. Mereka memiliki situasi putus asa mereka sendiri. Ya, saya bisa mengerti perasaan Doran. Jika Doran kembali tanpa menyelamatkan putri tuannya, kepalanya akan terbang. Tapi bagaimana dengan saya? Bagaimana jika saya gagal dan level saya turun lagi? Kenapa aku harus melalui hal-hal mengerikan seperti itu karena dia? Saya lebih penting daripada orang asing. Masalah terbesarnya adalah saya tidak memiliki kemampuan untuk membantunya sejak awal. Tolong bantu, aku memohon padamu, Doran berlutut. Saya memandangnya, pria ini, semua kata yang saya ucapkan kepadanya memasuki satu telinga dan meninggalkan yang lain. Atau mungkin dia mengira aku berbohong. Mungkin yang terakhir, apakah ini luar biasa sehingga saya tidak merasa takut ketika tinggal di Quileatan? Saya belum pernah ke sini sebelumnya, jadi saya bahkan tidak tahu apa yang seharusnya saya rasakan. Saya menghadapi Doran dan menjelaskan dengan sikap yang lebih serius. Aku benar-benar minta maaf, tapi aku benar-benar tidak punya kekuatan untuk membantumu. Jangan buang waktumu untukku. Panggil Earl dan minta bantuannya. Pencarian ditolak, setiap jam sangat mendesak kehidupan wanita muda itu mungkin dalam bahaya sementara aku pergi untuk meminta bantuan kepada Earl. Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa aku andalkan, ini adalah permintaan. Doran berharap uluran tangan. Apakah Anda ingin menerima pencarian? Batas kesabaran, ini membuat frustrasi. Apakah Anda benar-benar membutuhkan bantuan saya? Aku tidak ingin melihatmu lagi, jadi pergilah. Tolong beri ampun demi hidupnya. Apa? Tidak, sial. Ya, aku harus pergi. Aku pergi sekarang. Sekali lagi saya menolak pencarian dan berpaling dari Doran. Ini adalah pencarian yang mengerikan yang akan menyebabkan level saya turun 2 demi kegagalan. Jadi saya ingin menghindarinya. Tapi tidak seperti pikiranku, kakiku tidak bergerak cepat. Saya 200% melebihi batas berat. Jadi kecepatan gerakan saya berkurang 100%. Doran melihat bahwa aku bergerak selambat kura-kura dan salah mengerti tindakanku saat dia menangis. Kamu bertingkah sangat mengintimidasi, tetapi kamu sebenarnya berkonflik, kamu benar-benar ingin membantuku. Berhenti merasa konflik dan tolong aku, Doran merasakan harapan lagi. Apakah Anda ingin menerima pencarian? Omong kosong, aku tidak akan membantu, pencarian ditolak. Saya mengabaikannya dan mempercepat langkah saya. Tetapi sekali lagi, kecepatan saya lambat, ini hanya memperdalam kesalahpahaman Doran. Mungkin Anda bertentangan karena hidup Anda sibuk, tetapi kehidupan seseorang lebih penting, ini permintaan. Aku tidak bisa, itu tidak mungkin, jangan menipu dirimu. Bahkan, kamu juga menderita, kamu tidak bisa segera meninggalkan tempat ini. Itulah sebabnya ada keraguan seperti itu dalam langkahmu. Tidak ada keraguan, saya tidak berjalan lambat, bagasi saya berat, itu saja. Doran terus mengejar saya, dan langkah lambat saya tidak bisa menyingkirkannya. Apakah Anda ingin menerima pencarian? Apakah Anda ingin menerima pencarian? Apakah kamu mau, dasar brengsek, jendela notifikasi terus bermunculan tidak peduli berapa banyak saya menolak, saya harus membuat keputusan drastis. Aku tidak bisa melanjutkan seperti ini. Ya, saya harus menolak, bahkan jika saya mengembangkan hubungan yang bermusuhan dengannya. Dia bukan NPC yang aku butuhkan untuk membangun hubungan, jadi tidak ada salahnya jika dia adalah musuhku. Aku mengeluarkan pedang besar Mamon dan menatap Doran. Aku pasti tidak bisa membantumu. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku siap untuk menyakitimu. Doran memahami atmosfer dan mundur selangkah, lalu dia perlahan membuka mulutnya. Aku benar-benar berharap kamu akan membantuku, Doran meminta untuk yang terakhir kalinya. Apakah Anda ingin menerima pencarian? Babatan, berapa kali saya harus melihat jendela notifikasi ini? Aku tidak akan membantu, bahkan jika saya dapat membantu. Saya tidak mau, saya tidak akan membantu. Stres saya melampaui ambang batas dan saya tidak bisa lagi menahan amarah saya. Pada akhirnya, aku berteriak dan mengayunkan pedang besar Mamon, menyatakan niatku untuk tidak berbicara dengan Doran lagi. Kemudian, kuajak kaik, sensasi memukul sesuatu ditransmisikan melalui ujung jari saya saat teriakan terdengar pada saat yang sama. Saya mengalihkan pandangan saya ke sisi pedang besar dan melihat apa yang baru saja terjadi. Seorang percaya yang mengenakan jubah hiatan telah runtuh dengan pedang besar Mamon di lehernya. Rasa dingin tak menyenangkan turun di tulang punggungku. Aku membidik orang gila itu, jadi mengapa orang di sebelahnya? Ketika saya menatap orang percaya yang sekarat itu, sebuah jendela notifikasi baru muncul. Hubunganmu dengan gereja Yatan menjadi bermusuhan. Kamu tidak akan bisa menerima berkah Yatan. Para pengikut Yatan akan mencoba membunuhmu ketika mereka menemukanmu. Suasana candi berubah, sementara saya dikelilingi oleh puluhan orang percaya Yatan. Doran bangkit dan meletakkan tangan di bahu saya dan berteriak, terima kasih. Selamatkan putri terkini Earl, kesulitan S. Irene, satu-satunya anak perempuan Earl Stem, adalah perawan yang cantik dan polos.
para penatua Yatan telah menculik Irene untuk mengorbankannya demi darah perawannya. Anda tidak bisa mentolerir perbuatan jahat para pengikut Yatan. Anda pasti harus menyelamatkan Irene. Quest Clear Conditions, menyelamatkan Irene dalam waktu 1 jam setelah menerima pencarian. Hapus hadiah, 3.000 emas, probabilitas rendah untuk menjadi menantu Earl. Menantu Earl, stat bangsawan akan terbuka, semua statistik plus 20. Anda akan diperlakukan sebagai Viscount setelah menikahi putri terhormat Sang Earl. Kekuasaan dan kehormatan akan meningkat. Anda bisa maju ke lingkaran sosial para bangsawan. Anda akan menerima gaji bulanan, ini bisa menjadi jalan pintas untuk menjadi pejabat tinggi atau penguasa. Kegagalan quest, level -2, pencarian telah diterima. Wow, karena hubungan saya yang bermusuhan dengan gereja Yatan, pencarian selamat putri terhormat Earl terpaksa saya lakukan. Beberapa orang mungkin mengatakan ini sial, tidak, lebih tepatnya mengatakan bahwa saya tidak beruntung. Kegagalan sekali lagi, itu akan menjadi level -3. Bagaimanapun, saya tidak beruntung, mungkin saya menjual sebuah negara di kehidupan saya sebelumnya. Siapa yang berani melukai orang percaya Yatan? Tidakkah kamu takut akan kutukan Dewa Yatan? Tuhan Yatan Maha Kuasa, Tuhan Yatan sudah memperhatikan dosamu, Anda tidak akan aman selama sisa hidup Anda, kamu akan membayar mahal untuk penistaanmu. Suara-suara marah dari pengikut Yatan berteriak-teriak di sekitar saya, mata gila mereka dipenuhi dengan permusuhan mutlak. Apakah aku akan mati sekarang? Para pengikut Yatan adalah penyihir hitam. Penyihir hitam memiliki kemampuan kutukan yang kuat, jadi mereka sulit dihadapi.